Legenda Jayabaya, Raja Bijaksana dan Ramalan Masa Depan. Pada zaman dahulu kala, di sebuah kerajaan bernama Kediri yang terletak di Jawa Timur, hiduplah seorang raja bernama Sri Aji Jayabaya, atau yang lebih dikenal dengan nama Jayabaya. Raja ini terkenal bukan hanya karena kebijaksanaannya dalam memimpin rakyatnya, tetapi juga karena ramalan-ramalan misterius yang disampaikannya dan dipercaya oleh banyak orang hingga sekarang. Jayabaya memerintah dengan adil dan bijaksana. Di bawah kepemimpinannya, kerajaan Kediri mencapai masa keemasan. Rakyat hidup makmur, seni dan budaya berkembang pesat dan perdamaian terjaga dengan baik. Ia sangat dicintai oleh rakyatnya karena selalu mendengarkan keluhan mereka dan memberikan solusi yang adil. Namun, di balik kebijaksanaannya, Jayabaya memiliki kemampuan istimewa. Ia bisa melihat masa depan. Konon, pada suatu malam setelah bermeditasi di dalam gua yang sunyi, Jayabaya menerima wahyu dari dewa-dewa. Ia diberi penglihatan tentang masa depan Jawa dan seluruh Nusantara. Jayabaya melihat bahwa di masa depan, tanah Jawa akan mengalami banyak perubahan. Ia meramalkan bahwa suatu saat akan datang masa kelam, di mana bangsa asing akan menguasai negeri ini. Namun setelah masa kegelapan itu berlalu, Jawa akan kembali jaya dan merdeka. Ramalan ini dikenal sebagai Ramalan Jayabaya. Salah satu ramalan Jayabaya yang paling terkenal adalah kedatangan seorang Ratu Adil yang akan memimpin tanah Jawa menuju kejayaan dan kemakmuran. Ramalan ini diyakini oleh banyak orang sebagai nubuat akan datangnya pemimpin yang adil dan bijaksana di masa depan. Selain itu, Jayabaya juga meramalkan kemajuan teknologi dan perubahan sosial yang akan terjadi di masa depan. Meskipun ramalan-ramalan ini disampaikan dalam bahasa kiasan dan simbol-simbol yang sulit dipahami, banyak orang percaya bahwa ramalan tersebut telah terbukti kebenarannya seiring berjalannya waktu. Setelah bertahun-tahun pemerintahan dengan bijaksana, Jayabaya akhirnya memutuskan untuk meninggalkan tahta dan mengasingkan diri untuk bermeditasi di tempat yang terpencil. Ia menyerahkan kepemimpinannya kepada penerusnya dan menghabiskan sisa hidupnya dalam keheningan, mencari pencerahan spiritual. Walaupun Jayabaya sudah lama tiada, kisah tentang kebijaksanaannya dan ramalan-ramalan tetap hidup dalam hati masyarakat Jawa hingga saat ini. Namanya dikenang sebagai salah satu raja terbesar dalam sejarah Jawa, dan ramalannya terus menjadi bahan diskusi dan tafsir oleh generasi demi generasi. Penerus tahta kearifan Jayabaya. Setelah Jayabaya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tahta, ia menyerahkan kerajaan kepada penerusnya yang telah dipersiapkan dengan matang. Penerus tersebut adalah cucu kesayangannya, Sri Jayasabha, yang dikenal memiliki hati yang bijaksana seperti kakeknya. Jayasabha dengan bimbingan Jayabaya selama bertahun-tahun mulai memerintah dengan penuh kebijaksanaan. Ia mengimplementasikan ajaran-ajaran yang telah ditanamkan oleh Jayabaya, terutama dalam hal menjaga kesejahteraan rakyat dan mempertahankan kedamaian di seluruh kerajaan. Jayasabha juga dikenal sebagai pemimpin yang adil sehingga rakyat merasa nyaman di bawah kepemimpinannya. Namun meskipun Jayabaya telah mengundurkan diri dari dunia pemerintahan, ia tidak sepenuhnya meninggalkan tanggung jawabnya. Sebagai seorang raja dan guru, Jayabaya memilih hidup di sebuah tempat suci di puncak Gunung Kelud, di mana ia terus bermeditasi dan berkomunikasi dengan alam semesta. Di tempat ini, Jayabaya sering didatangi oleh para pendeta, filsuf, dan orang-orang yang mencari pencerahan spiritual. Suatu hari, Jayasabha merasa resah karena mendengar kabar bahwa kekuatan asing mulai menunjukkan tanda-tanda akan menyerang kerajaan Kediri. Ia merasa bingung dan takut, meskipun ia memiliki kekuatan militer yang cukup kuat.
Maka Jayasabha memutuskan untuk menemui kakeknya Jayabaya untuk meminta nasihat. Jayasabha menempuh perjalanan panjang dan mendaki Gunung Kelud untuk bertemu dengan kakeknya. Setelah tiba, ia menceritakan kekhawatirannya tentang ancaman yang datang. Jayabaya dengan senyum lembut menyambut cucunya dan berkata, "Ingatlah Jayasabha, kekuatan sejati tidak hanya terletak pada pedang dan prajurit, tetapi pada kebijaksanaan dan hati yang damai. Engkau harus mempersiapkan diri bukan hanya untuk menghadapi musuh, tetapi juga untuk menghadapi masa depan yang penuh dengan perubahan." Kemudian Jayabaya memberikan nasihat kepada Jayasabha untuk mempersiapkan kerajaan dalam menghadapi perubahan yang akan datang. Ia mengajarkan strategi bagaimana menghadapi musuh dengan diplomasi dan bagaimana merangkul rakyat dengan cinta dan keadilan. Selain itu, Jayabaya juga mengingatkan Jayasabha untuk selalu menjaga hubungan dengan dewa-dewa dan alam semesta, karena kekuatan spiritual adalah penopang utama dalam menghadapi tantangan besar. Setelah menerima nasihat dari kakeknya, Jayasabha kembali ke istana dengan semangat yang baru. Ia mempersiapkan rakyatnya dengan matang, bukan hanya dalam hal militer, tetapi juga dalam hal spiritual dan mental. Ia memperkuat persatuan di antara rakyat dan menggalang dukungan daripada pemimpin daerah lainnya. Pada akhirnya, ketika kekuatan asing itu benar-benar datang, kerajaan Kediri berhasil menghadapinya dengan tenang dan tanpa banyak pertumpahan darah. Kekuatan asing itu menyadari bahwa kerajaan Kediri bukanlah lawan yang mudah dihadapi dan mereka mundur dengan damai. Setelah peristiwa itu, Jayasabha semakin dihormati oleh rakyatnya. Ia melanjutkan pemerintahan dengan penuh kebijaksanaan seperti yang diajarkan oleh kakeknya, Jayabaya. Sementara itu, Jayabaya terus hidup dalam keheningan di Gunung Kelud, menjadi sumber kebijaksanaan dan pencerahan bagi mereka yang mencari petunjuk. Kisah ini mengajarkan bahwa kekuatan sejati tidak hanya berasal dari fisik dan kekuatan militer, tetapi juga dari kebijaksanaan, cinta, dan ketenangan batin. Legenda Jayabaya dan Jayasabha ini terus menjadi inspirasi bagi banyak orang, terutama dalam menghadapi tantangan hidup. Jayabaya dan pencapaian pencerahan. Setelah pertemuan dengan Jayasabha, Jayabaya kembali bermeditasi di puncak Gunung Kelud. Di tempat yang sunyi dan penuh misteri ini, Jayabaya melanjutkan pencariannya akan kebenaran tertinggi dan kedamaian batin. Ia yakin bahwa kedamaian dunia luar hanya bisa dicapai jika kedamaian di dalam diri seseorang sudah terpenuhi. Dalam keheningan dan kesunyian, Jayabaya mulai mengalami berbagai pengalaman spiritual yang mendalam. Ia merasakan hubungan yang sangat kuat dengan alam semesta. Dengan setiap hembusan angin, tetesan embun, dan gemuruh gunung berapi, alam berbicara kepadanya dalam bahasa yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang telah mencapai tingkat kesadaran yang tinggi. Suatu malam di bawah sinar bulan yang terang, Jayabaya merasakan sebuah pencerahan besar. Ia merasakan seolah-olah dirinya menyatu dengan alam semesta dengan segala isinya. Dalam keadaan meditasi yang sangat dalam, Jayabaya melihat visi tentang siklus kehidupan, kematian, dan kelahiran kembali. Ia menyadari bahwa segala sesuatu di dunia ini saling terkait dan saling mempengaruhi. Di dalam visinya, Jayabaya melihat bagaimana segala sesuatu memiliki awal dan akhir, dan bagaimana setiap akhir adalah awal dari sesuatu yang baru. Ia menyadari bahwa kejayaan dan kemakmuran kerajaan Kediri, seperti halnya semua kerajaan besar lainnya, pada akhirnya akan mencapai titik puncak dan kemudian mengalami penurunan. Namun ia juga melihat bahwa dari kehancuran itu akan muncul sesuatu yang baru, sebuah siklus yang tidak pernah berhenti. Pencerahan ini membawa Jayabaya kepada pemahaman yang mendalam tentang kehidupan dan takdir manusia. Ia menyadari bahwa sebagai seorang raja, tugas utamanya bukan hanya untuk memimpin rakyat menuju kemakmuran, tetapi juga untuk mempersiapkan mereka menghadapi siklus perubahan yang tak terhindarkan.
Setelah mencapai pencerahan ini, Jayabaya memutuskan untuk menulis ajaran-ajarannya dalam bentuk serat atau naskah kuno, yang kemudian dikenal sebagai Serat Jayabaya. Dalam serat ini ia menuliskan pemikirannya tentang kehidupan, kebijaksanaan, dan ramalan masa depan. Serat Jayabaya menjadi salah satu naskah paling berharga dalam tradisi Jawa, diwariskan dari generasi ke generasi sebagai sumber pengetahuan dan kebijaksanaan. Jayabaya juga menuliskan ramalan tentang datangnya Ratu Adil, seorang pemimpin masa depan yang akan membawa keadilan dan kemakmuran bagi seluruh Nusantara. Ramalan ini menjadi salah satu ramalan paling terkenal di kalangan masyarakat Jawa dan terus menjadi harapan bagi mereka yang mencari pemimpin yang adil dan bijaksana. Setelah menyelesaikan tugasnya menulis Serat Jayabaya, sang raja merasa bahwa waktunya di dunia ini sudah hampir habis. Ia kemudian memutuskan untuk benar-benar meninggalkan dunia dan memasuki alam spiritual sepenuhnya. Konon Jayabaya tidak meninggal seperti manusia biasa. Pada saat-saat terakhirnya tubuhnya menghilang dan ia menyatu dengan alam semesta, menjadi satu dengan segala yang ada. Kisah Jayabaya adalah kisah tentang kebijaksanaan, pencerahan, dan keabadian. Ia meninggalkan warisan yang tak ternilai bagi masyarakat Jawa dan Nusantara, tidak hanya dalam bentuk kerajaan yang makmur, tetapi juga dalam ajaran-ajaran spiritual yang mendalam. Hingga kini ramalan dan ajarannya masih dihormati dan dipelajari oleh banyak orang yang mencari makna kehidupan.